Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya Igede Purwana Edi Saputra SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang akan saya bawakan, yakni terkait dengan mata kuliah Fisika Dasar 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester awal, yakni semester ganjil pada program studi pendidikan fisika. Adapun pertemuan yang saya bawakan di video pembelajaran ini adalah pertemuan ketiga dengan pokok bahasan, yakni gerak dalam satu dimensi atau motion in one dimension. Nah, capaian mata kuliah atau CPMK pada materi yang saya bawakan yakni menerapkan konsep gerak dalam satu dimensi, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam bidang datar. Adapun sub CPMK-nya yang pertama adalah memahami konsep gerak dalam fisika, yang kedua memahami beberapa besaran dalam gerak satu dimensi, yang ketiga membedakan antara konsep jarak dan perpindahan, yang keempat membedakan konsep kecepatan dan kelajuan, dan yang kelima adalah memahami konsep percepatan. Nah, bentuk perkuliahan yang saya bawakan pada video pembelajaran ini adalah tatap muka langsung atau secara luring dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Metode ceramah ini saya gunakan pada kegiatan belajar karena menjelaskan konsep awal sebagai pondasi dasar bagi mahasiswa untuk memahami konsep-konsep fisika yang lebih lanjut. Selain itu, sebelum menjelaskan konsep, di kegiatan pendahuluan juga saya mereview pertemuan pertama dan kedua, yakni terkait dengan pondasi dasar mahasiswa, khususnya mahasiswa fisika, untuk memahami bagaimana konsep besaran dan satuan dalam fisika. Setelah proses review bersama mahasiswa berlangsung sekitar 5-6 menit, maka lanjut pada penjelasan materi. Nah, media yang saya gunakan, media bantu yang saya gunakan adalah media simulasi dengan menggunakan PowerPoint. Misalnya saya menjelaskan tentang konsep gerak, saya tampilkan di materi yang tersusun dalam PowerPoint yang saya sajikan. Nah, selanjutnya diskusi kelompok bertujuan agar mahasiswa dapat mendiskusikan satu problem yang diberikan pada saat perkuliahan. Problem ini dapat berupa contoh-contoh atau studi kasus yang nantinya akan diselesaikan secara bersama oleh mahasiswa. Oleh karena itu, evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran ini yakni ada 3 teknik. Yang pertama penilaian sikap dengan rubrik. Penilaian sikap ini mencakup tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan sikap mandiri dari mahasiswa. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini terdiri dari tes, di mana tes ini tes individu dan juga tes kelompok. Yang selanjutnya adalah ada penilaian diri atau self assessment. Penilaian diri ini diberikan di akhir dari perkuliahan sehingga siswa dapat menilai dirinya sendiri sejauh mana ia memahami materi yang saya berikan. Nah, adapun referensi yang saya gunakan yakni referensi utama buku dari Halliday, David and Resnick tahun 1985, terjemahan fisika jilid 1 edisi ketiga yang diterbitkan oleh Jakarta, penerbit Erlangga. Nah, referensi lain saya juga membuat suatu bahan ajar khusus untuk gerak satu dimensi pada materi fisika dasar 1. Selain itu, beberapa referensi juga saya berikan kepada mahasiswa untuk dapat diakses secara daring lewat media internet. Baik, penjelasan singkat yang saya berikan demikian. Untuk lebih
jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk hadir lagi dalam sesi perkuliahan kita di pertemuan ketiga. Jadi ini adalah sesi ketiga kita di mata kuliah Fisika Dasar 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, saya mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Silakan buka siakatnya untuk isi absensi secara daring. Saya beri waktu 1 menit. Ada yang berhalangan hadir temannya? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya? Iya, Pak. Silakan diisi di siakat. Oke, sudah hadir. Oke, hadir semua ya? Ada yang. Baik. Jadi materi kita hari ini di pertemuan ketiga ini yakni tentang gerak satu dimensi atau motion in one dimension. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu pada saat kita membahas tentang besaran dan satuan. Jadi ini salah satu materi yang diaplikasikan pada fisika dasar 1. Nah, sebelum lanjut saya mau mereview dulu. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas terkait besaran dan satuan. Nah, tapi sebelum mereview saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari perkuliahan kita hari ini. Jadi ada sub CPMK yang mau kita capai. Yang pertama adalah apa? Memahami konsep gerak dalam fisika. Nah, jadi seperti apa gerak itu nanti sebentar kita akan bahas. Yang kedua, membedakan konsep jarak dan perkiraan. Jadi jarak dan perkiraan itu ternyata ada perbedaannya dalam gerak satu dimensi ini kita akan bahas. Yang ketiga adalah membedakan konsep kecepatan dan kelajuan. Yang keempat, memahami konsep dari kecepatan. Jadi selain kecepatan dan kelajuan, kita juga akan memahami konsep kecepatan. Nah, seperti apa yang akan kita capai ini sebentar akan kita pelajari, tapi saya mau mereview terlebih dahulu. Nah, minggu lalu pertemuan kita yang kedua, kita telah membahas tentang besaran. Ada yang mau menjelaskan ke saya apa yang dimaksud dengan besaran itu? Yang masih ingat? Baik, Mas Nida. Besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau sesuatu yang dapat diukur. Oke, sesuatu yang dapat diukur. Ada yang lain? Baik, Syahril. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai satuan. Oke, memiliki nilai satuan. Baik, jadi itu ya. Yang lain ingat bahwa besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai, dia dapat diukur dan juga dia memiliki satuan. Nah, kalau begitu satuan itu apa? Ada yang masih ingat satuan itu apa? Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding. Ada yang lain? Apa itu satuan? Panjang. Besaran apa? Pokok. Kalau besaran turunan? Kecepatan. Oke, jadi kecepatan ternyata adalah besaran turunan. Nah, satuan dari panjang namanya apa? Meter. Oke. Kalau satuan dari kecepatan? Nah, selanjutnya adalah dimensi. Apa itu dimensi? Dimension. Apa yang maksud dengan dimensi? Masih ada yang ingat? Cara penulisan besaran menggunakan simbol selangkap. Oke, ada lagi? Yang lain yang di belakang? Ada? Ya, jadi dimensi ini adalah bagaimana kita menggambarkan satu besaran yang diukur secara berbeda. Misalnya
Kalau besaran panjang itu kan bisa kita ukur menggunakan inci atau kaki atau meter, sentimeter dan sebagainya. Tapi untuk menyatukan ukuran itu ada yang dimaksud dengan definisi. Jadi ruang yang sama gitu ukuran. Nah, waktunya berkolaborasi. Silakan bentuk kelompok 4 orang. Nah, ini sudah 4. Ini 4 orang sini. Ya, 4 orang kami kelompok ya. Oke. Baik. Saya mau menampilkan satu simulasi. Sebentar, saya meminta kalian untuk menjelaskan perwakilan kelompok. Nah, jadi perhatikan ini adalah simulasi terkait dengan gerak. Jadi perhatikan ya hewan-hewan yang ada ini. Nah, ini. Oke, ini adalah simulasi gerak dari pemandangan lingkungan sekitar. Ini ada kucing, ada burung. Ya, kata nggak? Nah, kelompok 1. Kenapa? Adanya perpindahan. Ada perpindahan. Oke. Kalau yang burung ini bergerak nggak ini? Nah, oke, sebentar ya kita buktikan. Kelompok 2, mana yang bergerak dan tidak bergerak ini di antara simulasi namanya? Mana? Yang bergerak macan dengan anjing. Macan dengan anjing. Oke, sama yang kelompok 1. Tadi juga kucing yang Kucing. ada. Oh, dari sini ke sini ya. Oke. Nah, ini nih. Ini kenapa? Ini bergerak enggak? Hah? Bergerak enggak itu? Bergerak. Oke. Ya, sebentar kita buktikan. Kelompok 3. Mana? Yang bergerak mana? Yang bergerak itu ya sama kalau satu dan dua tadi macan dengan anjing. Macan dan anjing. Itu juga kucing yang di atas tadi bergerak dari bawah ke atas. Sini ya. Yang burung itu yang itu bergerak tapi tidak berpindah. Dia Terus bergerak tapi tidak berpindah. Ya, yang kita lihat dari kelompok 3 begitu Pak. Ini juga banyak bergerak. Mana? Di bawah yang dekat bunga. Ini? Yang Ini? ya. Oke. Baik. Nah, kelompok 4 terakhir. Sebentar kita buktikan konsepnya benar tak? Kelompok 4. Macan dan anjing. Oke, macan dan anjing bergerak. Yang ini Bergerak Pak, namun kembali lagi kepada definisi bergerak, di mana gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, walaupun itu berubah sekali atau berkali-kali itu dikatakan sebagai bergerak. Nah, kenapa burung saya katakan tidak bergerak? Karena walaupun bergerak tapi tidak mengalami perubahan tempat seperti itu. apa maksudnya walaupun bergerak tidak mengalami perubahan? Kedua- Jadi jawabannya Dari kelompok 4 satu dan ini B. bergerak apa tidak ini burung ini? Kelompok 4 ini? Bergerak apa tidak? What is motion? Apa yang disebut dengan gerak? Bahwa definisi pertama, suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang menjadikan sebagai titik acuan. Kalau tadi jelas yang terlihat bergerak terhadap titik acuan adalah macan dan burung tadi bergerak nggak? Ada titik acuannya nggak? Kita kembali dulu. Nah, burung yang ini, tadi kan dia hanya goyang-goyang saja kan? Jadi dikatakan bergerak kalau dia ada titik acuannya. Contoh nih, orang yang ada di dalam kereta api. Jadi kenapa dia dikatakan bergerak? Dia tidak bisa melihat dirinya bergerak. Harus ada acuan yang menandakan bahwa dia bergerak. Sebagai contoh, kalau kalian di dalam mobil misalnya, kan di dalam mobil itu kalian tidak berpindah dari mobil itu,
Tapi kalian merasakan bergerak karena melihat itu pohon-pohon ikut dia berpindah. Ada yang pernah naik pesawat? Pernah. Yang nggak pernah tidak bisa membayangkan. Tapi yang pernah pasti bisa membayangkan. Pesawat miskomunikasi dan miskonsepsi dalam pemahaman gerak. Karena ini penting untuk memahami gerak dalam dimensi. Nah, benda dikatakan diam tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain. Jelas, burung tadi tidak berubah terhadap benda lain. Dia hanya mengepakkan sayap, berarti hanya terhadap dirinya sendiri. Tidak ada titik acuan. Sama dengan orang dalam kereta ini. Nah, ini simulasi. Ya, baca dulu. When we say an object is moving, we mean it is moving relative to something else. Apa artinya? Apa? Kalau kita mengatakan benda itu bergerak atau dia bergerak, maka ini berarti dia berpindah relatif terhadap titik acuan atau terhadap sesuatu yang lain. Contohnya tadi itu, kalau kalian di dalam mobil, itu kalian merasakan diri kalian bergerak itu karena melihat kelapa-kelapa di sekitar itu berpindah. Makanya kalau anak kecil bilang ada tiang listrik yang berjalan dan pohon kelapa yang berjalan. Jadi orang fisika tidak boleh salah mengartikan gerak. Oke. Kemudian konsep yang kedua dalam gerak satu dimensi ini, kita harus bisa membedakan perpindahan dan jarak. Jadi besaran yang pertama tadi yaitu displacement dan distance. Nah, contoh, benda bergerak dari A ke B, gitu. Ini sejauh 5 meter. Kemudian dari B, dia kembali ke A lagi, sejauh 5 meter. Nah, kalau perpindahannya, kenapa dia dikatakan sebagai 0? Karena tidak berpindah. Karena dia tidak Berposisi. seperti konsep awal kan. Jadi berpindah itu kan dari acuan awal ke acuan akhir. Kalau dia kembali ke acuan awal, maka dia dikatakan tidak Tidak. Jadi perpindahan ini adalah perubahan posisi. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan posisi, walaupun awalnya kita berpindah terus kembali ke titik acuan awal, maka itu disebut sebagai nol perpindahan. Jadi dalam fisika nilai itu nol itu adalah nilai, tidak ada sesuatu yang kosong dalam fisika. Nol itu tetap nilai. Sedangkan kalau dia berbicara skalar, maka total jaraknya yang ditempuh berarti 5 tambah 5 berarti 10. Dia tidak menghitung awal dan akhir. Jadi dia tidak menghitung awal dan akhir. Dan ini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya terkait dengan vektor. Jadi ini contoh perbedaan antara perpindahan dan jarak. Nah, kemudian yang kedua, velocity. Tadi kita bahas terkait dengan kecepatan atau velocity dan kelajuan atau speed. Apa perbedaannya? Nah, perhatikan mobil ini. Jadi, kalau berbicara tentang kecepatan atau V, jadi velocity. Ada yang masih ingat apa ini persamaannya? S ini adalah Perpindahan. oke. Nah, kenapa dia dikatakan perpindahan? Karena ada titik acuan awal dan akhir yang harus dihitung kalau dia kecepatan. Ada arahnya. Makanya kalau kecepatan itu selalu berbicara misalnya 20 km ke arah utara, 20 km ke arah timur atau selatan dan sebagainya. Sedangkan kelajuan atau speed ini tidak ada arahnya, hanya besaran saja yang diukur secara random. Nah, makanya kenapa di alat pengukur di mobil motor itu disebut sebagai speedometer. Kan itu dimana? Coba lihat berapa speedometernya. Nah, itu bukan mengukur kecepatan, tapi mengukur kelajuan. Speedometer. Nah, silakan Salih.
86 meter per. Coba kita lihat ya. Oke. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain dari Syarif? Coba kita perhatikan. Kalau kita melihat konsep atau formulasi dari suatu kecepatan, maka sudah tepat ya. Jadi perpindahan itu adalah X2-nya berapa? 270. Jadi titik akhir itu adalah 200. Nah, kemudian titik awalnya adalah 19 meter. Maka ada perpindahan acuan dari 19 meter tadi ke 277, yakni sebesar 258 meter. Nah, dari 258 meter ini ada selisih waktu, yakni 4 meter, 4 second dan 1 second. Jadi kecepatan awalnya 1 second dan maka secara sederhana jika dimasukkan di formulasinya kita bisa dapat kecepatan rata-ratanya adalah 258 dibagi 3 second. Jadi sebesar 86 meter per second. Oke, yang lain silakan dipindah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah percepatan atau akselerasi. Nah, percepatan ini adalah perubahan dari kecepatan tadi terhadap waktu. Sebenarnya kalau kita mau masukkan ke sini, ini sudah bisa menjadi sebuah percepatan. Bahwa ada perubahan kecepatan di sini. Tetapi kan di sini tidak dijelaskan berapa kecepatan awal benda tadi. Nah, Pak. Oke, Syaril silakan. Misal Pak, kalau misalkan satuannya itu milimeter, Oke. nanti apakah diubah ke dalam satuan internasional untuk mengerjakannya? Harusnya karena kita merujuk pada satuan internasional yang sudah menjadi konvensi. Maka dalam menghitung ini, ketika ada satu saja yang tidak sesuai dengan satuan internasional, maka dia harus diubah. Nah, misalnya kalau second, maka milimeter ini satuan dari besaran panjang ya, satuan internasionalnya adalah Meter. maka ini diubah ke meter. Oke, silakan siapa yang mau maju mengerjakan? Nah. Oke, silakan. Jadi sederhana sekali, tinggal dicari berapa perpindahan, berapa jarak. Oke. Ya siapa? Peggy. Oke, Peggy. Nah sebentar nanti di apa namanya? Kalau ada jawaban lain atau Syaril, silakan Syaril. Nah, hampir mirip dengan tadi. X1-nya 18 mm, berarti 1-2 second dan belakangan ditemukan di X2 gitu. Jadi dia berpindah dari X1 18 dan belakangan ditemukan di X2 14 meter pada X2 mm. Ya, silakan. Satu saja ya kita kerjakan. Nanti yang nomor 2 3 ini silakan disubmit di Google Classroom. Tidak masalah. Ya. Oke. Minus 8 kali 10 pangkat minus 4 meter per pangkat minus 4 atau minus. Oke. Kenapa dia minus ini?
sana, ternyata dia arahnya yang sebenarnya ke kanan. Kalau kita ibaratkan dia berpindah harusnya lebih jauh, malah dia mundur. Malah bukan jadi 15 mm. Ini kalian telah memperhatikan. Jadi ini adalah hasil resume dari pembelajaran kita hari ini. Ini dicatat ya di sini. Jadi suatu benda dikatakan bergerak kalau benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Atau tadi ada istilahnya itu motion is relative. Nah, itu kesimpulan pertama. Jadi ingat konsepnya ini. Jadi fisika ini tidak hanya tentang rumus. Nah, rumus itu lupakan dulu. Jadi konsep dulu yang kalian pelajari. Nah, kemudian barulah tadi dalam masalah itu ada dalam gerak satu dimensi itu ada 4 besaran pokoknya. Nah, ada 4 besaran yang utama. Yang pertama adalah percepatan. Ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Bahwa suatu benda akan mengalami percepatan kalau benda itu bergerak dengan kecepatan yang tidak konsisten dalam selama tertentu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kecepatan atau velocity dan kelajuan. Jadi kita bisa membedakan ini konsep kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan itu adalah vektor, ada arahnya. Jadi berbicara perpindahan. Kalau kelajuan itu adalah skala atau quantity, tidak ada dia arahnya. Nah, makanya dia ya kita hitung secara random saja besarnya. Nah, yang terakhir adalah waktu, the time. Jadi semua yang dihitung di sini bisa kita kalkulasi dengan waktu. Nah, ini sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda bisa tahu, oh ini waktu saya menempuh dari kos ke kampus, ini jarak yang saya tempuh. Semua ada di konsep gerak satu dimensi. Jadi titik acuan kalian di kos, kalau tahu jam sekian ada di kampus, maka itu melakukan sebuah gerak namanya perpindahan. Tapi kalau misalnya bangun tidur hanya tempat tidur saja goyang-goyang kanan kiri, maka dia tidak bergerak. Walaupun sudah dikatakan saya sudah bergerak pagi tapi di atas tempat tidur saja gitu. Itu bukan bergerak karena tidak melakukan suatu perpindahan acuan. Kalau acuannya tempat tidur. Oke ya. Baik, sebagai tugas silakan diakses link yang sudah saya bagi. Itu di sana ada tugas yang harus dikerjakan, kemudian latihan mandiri tadi disubmit di Google Classroom. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sesi perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi minggu depan kita akan masuk ke konsep gerak 2 dimensi dan juga mempelajari tentang masih gerak 1 dimensi tapi berfokus ke gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Lalu kita lanjut ke konsep dari gerak 2 dimensi. Jadi sudah berbicara tentang sudut yang dibentuk dari sesuatu gerak dari objek. Jadi materinya saya bagikan di grup WhatsApp. Silakan dibaca dulu sebelum kita mulai perkuliahan minggu depan. Itu ya. Baik, terima kasih dan selamat siang semua.